Ada seorang gadis cantik, mata coklatnya yang manis dan bersinar di malam hari. Dia cantik, dia jujur, setia, dan baik hati. Namanya Sarikiz, dan dia tinggal di desa Kafur Masilar bersama ayahnya, Cilbak. Siapapun yang melihat Sarikiz akan langsung jatuh cinta padanya. Mereka pertama-tama akan bertanya, lalu memohon padanya untuk menikahi mereka. Tetapi Sarikiz akan menolak semua tawaran dan menolak untuk menikah. Suatu hari, ayahnya memutuskan untuk pergi berziarah. Saat itu satu-satunya transportasi adalah hewan, dan dia membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk kembali. Sebelum pergi, Cilbak mendudukkan putrinya di depannya dan memberikan nasihatnya. Putriku, aku akan jauh darimu untuk waktu yang lama. Selama ketidakhadiran Baba, berjanjilah untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya agar orang yang iri atau dengki agar tidak bisa menyalahkanmu. Iya, Baba, aku akan berjanji menjadi diriku sendiri. Selama ketidakhadiran sang ayah, banyak pemuda yang mencoba dan gagal untuk memenangkan kasih sayang Sarikiz. Suatu hari, ada seorang pemuda datang ke rumah Sarikiz, dan dia terpesona dengan Sarikiz. Dia pun menyapanya dan menanyakan, apakah Sarikiz ingin menjadi karisi? Merhaba Sarikiz, kamu begitu cantik. Maukah kamu menjadi karim? Beni Afet, aku tidak bisa. Kumohon Guru dan Uzaklas. Karena banyak yang gagal dalam memenangkan hati Sarikiz, ini mendorong banyak dari mereka untuk memulai desas-desus palsu tentang gaya hidupnya. Sekembalinya Cilbak, penduduk desa mengelilinginya di alun-alun desa dan mengatakan kepadanya bahwa Sarikiz telah menjadi pelacur. Mereka memintanya untuk membunuh Sarikiz untuk mengembalikan kehormatan keluarga atau meninggalkan desa untuk selamanya. Merhaba, ada apa ini? Kenapa begitu ramai? Asal kamu tahu, Cilbak, anakmu telah menjadi pelacur di desa ini. Kami ingin kalian pergi dari desa untuk selamanya. Benarkan semua? Ayir, anakku tidak akan berbuat hal seperti itu. Ya benar, seharusnya kita pikirkan terlebih dahulu. Kenapa harus dipikirkan lagi? Kami di sini sebagai saksinya. Untuk memastikannya, ayo kita pergi ke rumah Cilbak. Sarikiz, apa yang telah kamu lakukan tidak bisa kami terima. Kami ingin kamu pergi dari sini atau kami akan membunuhmu. Sebenarnya apa yang kalian bicarakan dan apa yang telah aku lakukan sampai kalian datang beramai-ramai? Halah, jangan pura-pura tidak tahu. Kami tahu semua kebusukanmu. Awas saja kalau lusa kami masih melihat anakmu Cilbak. Kamu tahu akibatnya kan? Kamu tidak terluka Sarikiz, sabar. Sang ayah merenung siang dan malam. Dia tahu dia harus membunuh putrinya sendiri untuk dapat terus tinggal di desa Kafur Masilar. Dan jika dia tidak membunuhnya sendiri, penduduk desa akan melakukannya sendiri. Namun, sebagai seorang ayah, ia tidak tega mengambil nyawa putrinya sendiri. Sehingga, ia mencari jalan keluar. Lari, pas kau bilari, serumus kau lari, pas kau badana, sendibu mamuli dalah kebadali, mumpur lamis dingkil lari, bil san sepani, man
سني قلبي ما كيف لم يشم بشقى سنسن ما مشم نفينا بحب ما مشم أما سن قريب لا أما سن أبغى سبب المرسل ماني مملوك يمشي سن أغلب أوراق أبونا لايقينا تاكدا سمندا فسمن مخرسنا أوسنا يساتك لاني سويا سامتا كوبو عليك دربي بربوكين يادا. Dia membawa putri kesayangannya dan beberapa angsa dan berangkat untuk mendaki Kazdagi. Untuk meninggalkannya di tangan takdir. Dia membayangkan putrinya akan binasa dengan damai di puncak Kazdagi. Sarikis memahami rencana ayahnya karena hanya dengan melihat dia bisa membaca hatinya. Menjelang akhir perjalanan mereka, dia berhenti dan menoleh ke ayahnya, berharap dia selamat dalam perjalanan kembali ke desa. Tahun-tahun berlalu, namun Cilbak Baba masih menangis siang dan malam untuk putri kesayangannya. Paiki Jim Sarki Jim. Oh putri, putri firangku. Suatu hari, penduduk desa datang mengunjungi Cilbak Baba. Mereka mengatakan kepadanya bahwa pedagang dan penumpang Edremit mengaku telah melihat seorang gadis pirang yang akan memimpin mereka dan menunjukkan jalan ketika mereka tersesat di gunung. Cilbak, kami tadi mendengar bahwa pedagang dan penumpang Edremit telah melihat seorang gadis yang memimpin mereka dan menunjukkan jalan ketika mereka tersesat di gunung. Apakah aku tidak salah dengar? Suatu hari, angsa pergi ke peternakan dan merusak tanaman. Atas permintaan penduduk desa, Cilbak menumpuk batu kerikil di dalam tasnya dan melemparkannya ke peternakan tempat angsa-angsanya terus turun. Batu-batu kerikil itu membentuk sebuah bukit. Sang ayah tahu ini pasti putri kesayangannya. Dia memulai perjalanan untuk menemukannya. Sang ayah terbakar di dalam dengan api rasa bersalah. Dia pergi ke jalan dalam sekejap mata. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya yang menghilangkan semua kelelahannya. Salju, perbukitan, dan bebatuan licin menghilang. Itu dia Sarikis. Ayo Baba, ikut ke rumahku. Aku membuatkanmu sup hangat dan aku akan menyiapkan tempat tidur yang bisa kamu tiduri. Dia berkata dengan gembira. Mereka menghabiskan malam dengan mengobrol dan tertawa. Di pagi hari, sang ayah meminta air dan berdoa kepada Tuhan untuk bersyukur karena menemukan putrinya hidup. Atas permintaannya, Sarikis dengan cepat membawa air laut yang asin. Sarikis, tolong ambilkan air untuk Baba. Airnya terlalu asin untuk... Cilbak kemudian menyadari bahwa putrinya diberkati. Dia memberitahu Sarikis bahwa dia menyesal telah mempercayai kebohongan penduduk desa. Saat itu, awan hitam menutupi seluruh langit. Dan dalam sekejap mata, Sarikis menghilang karena ayahnya akhirnya menyadari bahwa dia diberkati dan membuka rahasianya. Dia mengutuk penduduk desa karena mencemarkan nama baik putrinya yang tidak bersalah dan memisahkan ayah dengan putrinya. Cilbak menjelajahi pegunungan sampai dia meninggal di salah satu bukit yang sekarang dikenal sebagai Baba Tepe atau harfiah Bukit Ayah.
penduduk desa membuat makam untuk ayah dan anak perempuan dengan menumpuk batu satu sama lain. Bukit tempat makam Sarikiz berada disebut Sarikiz Step atau Bukit Sarikiz. Penduduk setempat mengunjungi dua bukit ini setiap bulan Agustus untuk memperingati tragedi Cilbak dan putrinya yang diberkati Sarikiz.